Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada pagi hari ini, Senin pagi tanggal 30 Juni 2025. Kita adalah hari yang terakhir 30 Juni. Pada hari ini kita akan sama-sama tutup hari yang terakhir di bulan Juni ini. Karena besok kita sudah memasuki 1 Juli 2025. Sama-sama kita berdoa. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita akan tutup akhir bulan Juni ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada waktu 1 Juni kita sama-sama berdoa, Yesus menjadi awal selama kita masuk di bulan Juni. Dan hari terakhir kita jadikan Yesus, Tuhan Yesus tolong. Yesus adalah mengakhiri kita memasuki di bulan Juli. Dan kita akan sama-sama akhiri bulan Juni tanggal 30 Juni 2025. Juga sama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan kita mau baca firman Tuhan berurutan pada pagi hari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 12. Perihal Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan karena menghadapi peperangan Bani Ammon dan Moab yang secara manusia tidak mampu. Karena dikatakan itu ada laskar yang besar. Banyak mengalami problem yang besar dalam hidup ini. Kalau tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita berserah kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan campur tangan. Termasuk saya berdoa buat peperangan saat ini sudah meluas. Amerika Serikat ikut serta. Coba ini saudara, antara Israel, Iran, dan Amerika dikhawatirkan nanti bisa negara-negara itu ikut serta sebagai pemicu perang dunia ketiga ini. Coba ini. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, kita mau berserah kepada siapa? Sebab tidak ada juru selamat lain, hanya Yesus. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Ada Yesus juru selamat. Aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku. Amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau Tuhanku. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Ada Yesus juru selamat. Aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kakimu. Amin, haleluya. Dunia tidak sempat tolong, Engkau saja selamatku. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Ada Yesus juru selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan. Aku jadi milikmu. Amin, haleluya. Berilah agar itu nyata dalam langkah hidupku. Amin, terima kasih Tuhan. Tubuh nyawaku, haleluya. Roh segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Bapakku yang sangat kucintai. Bapa, kuduskanlah hatiku, pikiran dan mulutku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, sucikan hidupku. Terima kasih. Ku serahkan hidupku pada air Juni, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berfirman Bapa, sebentar pagi ini ku siapkan hatiku untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara, dan sejak kita memasuki 1 Juni 2025 sampai hari ini adalah hari yang terakhir 30 Juni 2025. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, dan kita selalu berserah total kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Amin. Kalau kita bersama dengan Yesus, apapun masalah pasti Tuhan tolong. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup menolong kita. Mari kita mau baca kembali kepada firman Tuhan. 2 Tarikh pasal 20 ayat 1 sampai 12. Perihal Raja Yosafat menghadapi laskar besar Bani Amon dan Moab. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang minum. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, Yani En-Gedi. Coba, peperangan di mana-mana terjadi saat ini. Perang antara Ukraina Rusia tidak pernah berhenti, belum berhenti. Iran lawan Israel, dan saat ini Amerika turun tangan menyerang Iran. Sudah hari yang lalu sudah terjadi peperangan. Jangan sampai melebar luas ke China, ke Turki, Rusia ikut-ikut, Irak ikut, yang negara-negara misalnya ikut, wah bisa gawat loh saudara. Ya, oleh itu mari kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ada kedamaian di muka bumi ini. Jangan sampai perang satu sama negara besar perang. Wah, ini bisa bahaya saudara. Pemicu perang dunia ketiga nanti. Itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Makanya Raja Yosafat di ayat ketiga, Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini penting. Doa dan puasa itu satu jalan apabila punya masalah besar. Matius 17 ayat 21. Hanya dengan doa dan puasa. Jadi kalau Bapak Ibu yang pergumulan seperti saat ini, kita banyak bergumul peperangan beberapa negara, kita perlu berpuasa, doa dan puasa. Supaya Tuhan kiranya tolong, kalau Tuhan berkenan, supaya Tuhan pelihara ada kedamaian, masih ada kedamaian, ada sukacita. Karena kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, supaya berita Injil dapat disebarluaskan. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat diselamatkan. Secara manusia Raja Yosafat takut, tapi keputusan yang benar berarti dia mencari Tuhan. Ambil keputusan nih yang benar-benar tidak salah keputusan ini sudah. Ini benar, ini keputusan mencari Tuhan,
melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, Mazmur 60:14, bersama di Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Benar sekali, ya. Jadi Raja Yosafat, dia memberi contoh untuk mencari Tuhan. Rakyatnya ikut, semuanya untuk mencari Tuhan. Demikian kehidupan kita. Mari Bapak di sini kita bisa belajar supaya kita betul-betul andalkan Tuhan, mencari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam peran apapun, setiap kita tidak pernah berhenti menghadapi, tidak pernah lolos dari setiap masalah. Tapi justru dalam menghadapi masalah, kemudian Allah dinyatakan kalau kita andalkan Tuhan, kita berserah total kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukan Kau merintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Benar, siapa bisa lawan Tuhan? Rom 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa kalaunya? Enggak ada yang bertahan, saudara, karena Dia pencipta. Dia maha segala-galanya, ya. Dia yang menciptakan segala-galanya, ya. Ada seluruh negara-negara di dunia ini atas izin perkenan Tuhan. Kita ada di muka bumi, bisa lakukan apa saja. Ingat, itu karena hikmat Tuhan, itu karena atas izin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, gak bisa, saudara. Ya, itu mari kita baca kembali, ya. Atas segala ayat 6, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukan Kau Allah di dalam surga, bukan Kau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang mengalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-sahabat-Mu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan berikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini, dan kami berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai mendengar dan menyelamatkan kami. Amin. Pertolongan Tuhan itu sudah terbukti menghadapi kesesakan. Yosafat disini menghadapi kesesakan. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2 saya mau baca. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Itu mari di sini kita bisa belajar. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap Yesus andalan kita. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin, terbukti nyata. Bapak Ibu bersama saya dipelihara, ya, sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan, berarti pertolongan Tuhan sangat terbukti. Maka pentingnya kita selalu intim dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ayat 18, lalu berlututlah. Oh, sebentar, saya lanjutin lagi. Di ayat yang ke-9 dan 10. Sekarang, ayat 10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat yang ke-11. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ayat 12 yang terakhir. Yalah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Coba ini, saudara. Rendah hati Yosafat bicara kepada Tuhan. Dikatakan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar. Tidak punya kekuatan, saudara. Jangan pernah sombong di depan Tuhan. Tapi lebih bagus rendah hati. Tidak mampu Tuhan, tidak mampu menghadapi hidup yang begitu keras, tidak mampu. Itu dikatakan di sini, mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Yosafat begitu rendah hati. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berarti dia pengharapan hanya kepada Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan. Demikian pagi ini mari kita serahkan seluruh hidup kita. Di antara Bapak Ibu yang punya masalah, ada yang sakit, ada masalah seberat apapun, serahkan kepada Tuhan. Percaya, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Mari, mata kita tertuju kepada Tuhan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2.
Andalkan Tuhan, serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dalam bentuk peperangan, pekerjaan peperangan apapun, hidup ini tidak pernah berhenti berperang. Tapi kalau berperang bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus. Aku tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ambil alih seluruh hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Hari Senin tanggal 30 Juni 2025 ini kita tutup sama-sama pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang campur tangan seluruh aspek hidup kita, apapun kegiatan kita sepanjang hari ini. Yesus tolong kita dan Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan.